Siap Ustaz. Masya Allah. Boleh minta takbirnya teman-teman, takbir. Masya Allah, biar semangat. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Perjalanan yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini. Jadi awalnya saya dengar perjalanan jam 8 tapi kemudian Jam 7 dimajukan. saya. Dimajukan. Jam 7, Alhamdulillah. tiba-tiba semalam dapat WA bahwa penerbangan dimajukan 2 jam. Aha. Masya Allah. Jadi kita uber-uberan waktu. Biasanya delay, ini maju ya. Ini maju 2 jam. Masya Allah. Ini menarik. Apa tanda Indonesia lebih maju nggak? Sudah saya siapkan. Oh. Memang saya minta maju ini. Baik, supaya baik, nggak luar telat biasa. ya. Baik Ustaz, sedikit sebelum tausiah Ustaz, sebelum menyampaikan, sebelum memberikan nasihat kepada kita. Masya Allah. Saya iya. penasaran nih Ustaz. Satu pertanyaan, buku ini kan diterbitkan pertama kali tahun 2006. 2006. Kemudian diterbitkan lagi tahun 16 kemarin kalau nggak 16 salah. ya? 16 ya. Saya penasaran, apakah hanya karena ganti penerbit, tapi atau jangan-jangan kesialan ini lebih banyak gitu di Indonesia, sehingga Ustadz Budi merasa ini kayaknya harus diterbitkan ulang nih. Wah, Gimana, ini, Ustadz? ini harus cerita dikit ya. Saya sapa dulu kali Oh, ya. boleh, ya. boleh. Tafadhol, Baik, Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa yang hadir di sini, Jogja Halal Fest. Ya, betul. Sebelumnya terima kasih juga Ya. pada tim panitia seluruh Jogja Halal Fest. Semoga tambah barokah Amin. dan tambah halal insya Allah. Tambah halal. Terlalu banyak yang haram dan syubhat, jadi harus itu sumber kesialan. Juga ini media yang meliput juga dari Betul. pemirsa Madani TV dari Madani TV, Madani betul TV sekali. dengan Jogja Betul Halal sekali. Fest. Ya. Balik ke pertanyaan tadi Ustadz Iqbal. Ya. Iya, jadi 2006 itu entah kenapa saya pengen nulis buku. Aha. Saya memang nulis, tapi saya nulis di media. Ya. Itu sebenarnya saya pulang Madinah 2002. Mhm. Terus saya banyak menulis di media, memimpin sebuah media lah gitu ya. Kemudian setelah itu 2006 saya mulai berhenti dari situ, kemudian saya nulis. Ya. Belum berhenti sebenarnya, saya nulis. Saya juga tidak tahu kok yang muncul di hati saya ingin nulis. Karena entah kenapa saya merasa bertubi-tubi masalah menimpa negeri sebenarnya. Karena 2000 tsunami 2004 ya. Ya. Waktu tsunami hari kelima, Ustadz Iqbal, saya sudah terbang ke Aceh. Aceh. Masya Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, pemandangan yang mengiris hati. Itu mayat masih berserakan di mana-mana itu. Ya. Jadi kalau kita angkat gitu, mohon maaf ya, mohon maaf, pemandangan ini nggak nyaman. Itu tangan lepas, ini sudah Masya Allah, saudara-saudara kita mendapat musibah besar. Terus beruntun itu, Ya. itu yang terpotret di kepala saya, kemudian saya buat buku ini. Oke. Saya cuma ingin, ada apa ya gitu negeri ini. Mhm. Waktu itu saya tulis, ya saya tulis gitu aja, memang saya juga tidak ada keinginan untuk buku ini diterbitkan, apa saya tulis. Kemudian teman-teman, kita terbitkan aja, jual aja gitu. Saya nggak urusi itu. Karena saya tidak urusi itu, kemudian buku itu makanya tulisannya di sini Ya. cetakan pertama 2006, 2006 ya. cetakan kedua 2016, 10 tahun berikutnya kalau nggak salah gitu. Ya. Itu karena faktornya teman-teman belakangan kemudian saat kita cetak ulang, cetak lagi yuk gitu. Saya bilang silahkan. Mhm. Nah ini saya sudah sampaikan ke teman-teman Ustaz, bahwa ada, ini bukan kebetulan, ini takdir, saya tidak tahu apa hikmahnya. Nanti biasanya Allah kasih beberapa waktu ke depan gitu. Aha. Jadi ini kalau dilihat, saya tulis di Jakarta, Aha. saya muqaddimahi 2006 di Cijantung, Oke. saya muqaddimahi 2016 waktu saya di Kalimantan. Mhm. Makanya tulisannya di antara daun apa tuh tulisannya, berserakan, di hutan Borneo. Hutan Borneo. Nah, itu cakep banget tuh. Karena memang saya lagi di dalam Ustaz. Lagi Ini di- ada kursi, kita duduk atau berdiri aja? Ustaz? boleh duduk berdiri sampai besok sore. Maksud saya, pertanyaan singkat terus antum Ya, silakan. kasih tausiah Ustaz sama kita Ustaz. Nah, Boleh, Ustaz. awal ya, Ustaz ya. Iya. Ini duha di antara serak dedaunan hutan Borneo. Jadi memang saya lagi di Kalimantan, tapi menariknya Ustaz, launchingnya di Yogyakarta itu. Masya Allah, Jogja selalu istimewa ya teman-teman ya. Insya Allah. Baik, Luar biasa. tafadhol Ustaz, barang Barakallahu fikum. setengah jam mungkin memberikan tausiah kepada kami. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal.
Saudaraku rahmati Allah, Ustadz Iqbal, jazakallah khair, masya Allah, ditemani di sini luar biasa. Teman-teman semuanya yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kemudian juga ada anak-anak di sini, masya Allah, di Jogja Halal Fest. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak, jazakumullah khairan katsira untuk seluruh panitia di Jogja Halal Fest, memberikan kesempatan yang tepat. Biasanya memang entah kenapa saya sampai sekarang tidak tahu sekali lagi kenapa Jogja menjadi tempat launching buku yang sudah lama ditulis, dan biasanya saya tidak hadir di acara-acara seperti ini, Ustaz, tapi ini entah kenapa saya hadir di acara. Saya sampai sekarang bingung ini. Baik, jadi teman-teman semuanya, judulnya memang saya pernah diprotes, Ustaz, judulnya. Judulnya nggak enak dilihat gitu. Ini kalau orang-orang jualan saat ini hidup, judulnya nggak enak banget ini gitu. Ketika hidup selalu terasa sial. Tapi saya sengaja, Ustaz. Mengapa saya sengaja? Supaya kita ini satu, terbiasa mengevaluasi diri. Dan yang kedua, ini penting, supaya kita biasa jujur dengan diri kita di hadapan Allah SWT. Cuma itu aja. Itu kenapa judulnya terserah. Terserah, supaya yuk jujur sama Allah, yuk jujur dengan hidup kita. Kemudian saya tuliskan ini saya coba baca lagi, Ustaz. Coba baca lagi karena mau acara ini. Itu waktu saya baca saya bilang kok kayak bukan saya itu. Karena memang saya tulis saat itu memang betul-betul dengan hati. Saya menulis apapun mencoba menulis dengan hati, Ustaz. Kalau dulu Najwa Shihab waktu di Aceh itu sempat nangis, Ustaz. Dan itu sempat diprotes untuk jurnalis kok nangis gitu ya. Karena memang bawaan hatinya kuat sekali ketika di Aceh. Barangkali itu yang Iya, Ustaz. Bahan bakar itu yang kemudian membuat Iya, betul. Jadi kegelisahan itu jadi bukan seperti seorang penulis menulis buku. Saya banyak nulis dari dulu memang. Tapi kemudian memang saya merasa entah apa ada yang sangat kuat memanggil dalam diri saya untuk mencoba menganalisa versi dokter, Ustaz. Bagaimana saya bisa memberi sumbangsih solusi pada sebuah permasalahan kalau saya tidak tahu masalahnya. Iya. Jadi kalau kita bicara kata sial ini memang pilihannya nggak nyaman, tapi ini saya pilih karena saya nggak ketemu kosakata lain yang lebih tepat. Ini mohon maaf. Jadi ketika hidup selalu terasa sial, sebenarnya ini di dalam lingkup apapun. Bisa kita sebagai pribadi, bisa sebagai pribadi itu kan ya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai teman, saudara, tetangga, apapun. Atau kita dan keluarga kita, atau kita dan masyarakat kita, atau kita dan komunitas kita, atau kita dan kelompok kita, atau negeri ini bahkan dunia ini. Jadi ini tidak bicara tentang negara saja sebenarnya, walaupun penggerak saya waktu itu adalah negara. Tetapi karena sudut pandang syariat itu membicarakannya sebenarnya umum. Jadi untuk dari individu pribadi-pribadi kita sampai bahkan ke level dunia. Nah inilah yang ingin saya potret di buku ini, yang sebenarnya sekali lagi buku ini cermin untuk jujur. Ya jadi nanti sebenarnya di sini ini juga semua takdir yang tidak saya rencanakan, Ustaz. Ada di awal ini memang yang menarik, yang justru ingin saya tanyakan pertama, Ustaz. Iya boleh, Ustaz. Ini Afwan, Ustaz. Silakan. Afwan sekali. Lanjut. Ustaz pernah merasa sial nggak hidup? Akhi, pernah. Tidak ada. Saya sampaikan, Pak. Saya sampaikan. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Oke. Tidak mungkin orang hidup itu tidak ada yang pernah tersandung kakinya. Momen apa, Ustaz? Ini Ustaz Iqbal memang begini dia. Saya mau ceritakan, Ustaz. Boleh dong. Sudah cerita, Ustaz. Harus, Ustaz. Mudah-mudahan saya kuat ceritanya, Ustaz. Masya Allah. Ini yang hadir sekarang di kepala saya, Ustaz nih. Ini hadir sekarang. Antum nanya nih gara-garanya. Ini hadir di kepala saya. Saat itu saya mahasiswa, Ustaz. Saat itu saya mahasiswa di Madinah. Pulang liburan Madinah itu belum selesai satu liburan. Liburan musim panas biasanya pulang ke Indonesia. Ya. Saya waktu itu, saya itu kalau sama orang tua, masya Allah, Ustaz.
Kalau kata orang Arab tuh orang tua itu ala ra'si wal ain. Saya taruh di sini saya. Orang tua, ayah, ibu saya orang-orang yang luar biasa. Rahimahumullah. Beliau sudah tiada. Beliau bukan hanya membimbing saya atau mengasuh saya, tapi beliau guru besar saya. Saya belum pernah menjumpai guru seperti beliau. Saya suatu hari itu merasa sebenarnya memang ya biasa. Saya dengan orang tua itu beda pendapat, hal yang biasa. Saya kalau dengan ayah saya, Allah yarham, itu kalau ngobrol Ustaz, dari mulai asik gitu sampai kadang-kadang berdebat yang ibu saya, mbak saya itu takut melihatnya. Tapi memang ayah saya itu melatih saya untuk itu. Karena ayah saya ini mohon maaf orang Jawa Timur, jadi cara berbahasanya pun bahasanya ya bahasa Jawa Timuran. Mungkin karena terbiasa itu, suatu saat saya dialog dengan ibu saya mungkin agak lupa kalau ini ibu, Ustaz. Bahasanya itu kebawa mungkin. Membuat ibunda saya tidak nyaman. Ibunda saya itu tidak nyaman. Kemudian saya alhamdulillah tahu dan ibu saya tidak ngomong ke saya. Karena saya ngerasa kok nggak nyaman hari-hari ini itu. Kemudian akhirnya saya bilang ke ayah saya, bilang saya mau ngobrol sama ibu. Difasilitasi sama ayah saya. Orang ayah saya Masya Allah difasilitasi. Ya. Dipanggil, ibu saya dipanggil, saya didudukkan. Saya hanya minta maaf aja, saya minta maaf, tolong diridhokan. Tidak ada kalimat kasar, naudzubillah, saya nggak pernah bicara kasar sama orang tua. Tapi mungkin karena terbawa gaya biasa saya bahkan debat dengan ayah saya yang memang saya dilatih untuk itu. Dan itu bukan ibu saya. Meskipun sama-sama Jawa Timur ya? Apanya? Bukan. Ibu saya bukan Jawa Timur masalahnya. Ya. Okay. Walaupun sebenarnya ibu saya juga punya darah yang bahasa orang bilang cuek, darah Betawi. Tapi kemudian ada hal yang saya rasakan, Ustaz. Wallahi, dan saya akhirnya teringat, dan ini yang saya nukilkan di sini itu kisahnya Muhammad ibnu Sirin. Kalau nanti dibaca, teman-teman akan saya tunjukkan di sini, nanti ada kisahnya Muhammad ibnu Sirin. Selesai liburan saya balik ke Madinah. Liburan 2,5 bulan kurang lebih saya balik ke Madinah. Di Madinah itu hari-hari saya jalani dengan sangat sedih, dan saya nggak pernah punya kesedihan kayak gitu. Saya coba cek, saya sedih itu sebabnya apa ya? Nggak ada sebabnya. Semua berjalan normal, berjalan baik-baik saja gitu. Jadi saya kemudian teringat ini, bayangkan saya tidak mengeluarkan kata kasar ke ibu saya saja. Itu dampaknya saya merasakan sedih tanpa sebab. Itu berlangsung berhari-hari karena saya tidak mampu mengobati. Saya orang yang biasa menterapi diri sendiri saja, jadi biasa saja. Ya. Tapi kali itu saya nggak sanggup. Akhirnya saya telepon orang tua saya. Hanya supaya diridhokan betul. Baru kesedihan itu hilang. Wallahiladzim. Muhammad bin Sirin, saya nukil di sini. Beliau mengatakan beliau itu suatu hari ditimpa kegundahan, kesedihan yang luar biasa. Tidak tahu sebabnya apa. Ternyata beliau ingat bahwa ini adalah kesalahan saya 40 tahun lalu. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua, dosa itu punya ingatan panjang, Ustaz. Di dosa itu ingatannya panjang. Sekarang sekelas Imam Muhammad ibnu Sirin, alim besar di kalangan tabi'in, bagaimana ceritanya, dosa apa sih yang beliau lakukan? Makanya dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa sebenarnya Muhammad ibnu Sirin itu beliau merasa bersalah dalam urusan hutang. Sayangnya saya tidak dapat lanjutan riwayatnya, tapi ada yang mengatakan urusan hutang, wallahu alam sebabnya apa. Tapi itu membuat beliau menjadi kegundahan. Nah, jadi di dalam buku ini, Ustaz, ini juga takdir yang saya nggak tahu. Ya, ini umpamanya ini, Ustaz. Sebenarnya kan buku ini cuma saya bagi dua, Ustaz. Jadi saya bagi dua. Yang pertama namanya cara melihat cermin. Yang kedua ya cerminnya itu. Karena bayangan saya begini, Ustaz. Ini saya pasangi cermin, Ustaz. Nah, qadarullah di sini ada 13 cermin. Ini juga bukan saya sengaja. Saya kumpulkan seluruh data yang ada di dalam ayat, dalam hadis, kemudian penjelasan para ulama. Saya kumpulkan, dapatnya 13. Kenapa 13? Saya tidak tahu. Jadi saya akhirnya membayangkan itu ada cermin besar, ada 13, 1, 2, 3 sampai 13. Masalahnya kalau kita berdiri di hadapan cermin itu,
Jangan-jangan saya tidak tahu cara bercermin. Sudah di depan cermin ini saya nggak ngerti apa yang mau saya lihat. Bagaimana cara menilai saya? Wajah saya memang salahnya di mana? Coreng-moreng hitamnya ada di sebelah mana? Makanya kemudian di bab pertama itu bagaimana caranya melihat cermin-cermin itu. Cara melihat cermin. Betul. Baru setelah itu silahkan berdiri. Kira-kira memang masalah saya di cermin ini. Cobalah berdiri lama-lama, amati tentang kesialan hidup kita, jangan-jangan memang masalah itu. Jadi buku ini sebenarnya bukan solusi, Ustaz. Karena tadi saya bilang, ini buku untuk menganalisa diri, untuk mengevaluasi diri, dan untuk menemukan masalah kita apa. Jadi diagnosa. Ya. Solusinya insya Allah setelah ini. Sudah saya siapkan setelah ini insya Allah. Masya Allah. Jadi sebetulnya kenapa orang harus punya buku ini? Ini menarik Ustaz. Alasan kuat apa? Kalau tadi alasan kuat kenapa Ustadz Budi menulis ini sudah. Ya. Lantas kenapa kami harus punya buku ini? Iya, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya sebenarnya tidak nyaman kalau bicara tentang orang lain. Karena biarlah saya yang dalam hidup saya tadi antum tanyakan bahwa apakah pernah sial? Semua orang hidup pernah sial. Untuk itulah maka apalagi di zaman hari ini, Ustaz. Hari ini kalau kita menjadi orang baik, ya anggaplah baik tapi soleh tapi tidak musleh istilahnya. Jadi soleh hanya untuk diri sendiri tapi membuat orang lain soleh itu enggak. Anggaplah begitu udah sangat bagus zaman ini. Itu udah bagus. Apalagi di tengah hari ini yang medsos semakin terbuka, medsos semakin terbuka yang orang maksiat itu sudah sampai menyentuh hadis Nabi SAW yang disebut oleh Nabi sebagai al-mujahirun. Ya, orang-orang yang dengan bangga memamerkan kemaksiatannya padahal Allah sudah menutupinya. Itu al-mujahirun yang kata Nabi SAW, jangankan masuk surga, mencium aroma wangi surga saja tidak. Nah, zaman yang sesulit ini dan di tengah memang fenomena umum terlihat tak kunjung ada solusi dalam banyak hal. Dan menyedihkan. Maka penting buat kita semua, individu kita atau keluarga. Saya ini ngisi tentang parenting, Zat. Karena saya waktu pandemi kita hentikan tuh. Dari ujung sampai ujung, dari Aceh sampai Papua, Zat. Sampai keluar Indonesia, hanya untuk menceritakan tentang bagaimana sih keluarga Nabi SAW, dari mulai masalah, solusi dan segala macam. Sampai akhirnya saya hafal, Zat. Jadi kalau ngaji parenting itu saya sampai hafal orang akan tanya apa. Nanti kalau saya jawab, setelah saya jawab dia nggak puasnya di mana dan mau nanya apa lagi. Itu sampai saya hafal. Karena pertanyaannya sama. Sehingga kemudian saya bilang, kasihan sekali keluarga-keluarga ini, dan untuk itu kita perlu tahu. Perlu tahu sebenarnya masalah hidup kita apa sih. Urusan pribadi, urusan bisnis, urusan sekolah, urusan berumah tangga, urusan punya anak, apa kesialan-kesialan terjadi di sosial, di kemasyarakatan, di kepemimpinan. Kita elu-elukan pemimpin ujungnya mengecewakan dan seterusnya. Dan seterusnya. Pemimpin boleh berganti, masalah nggak kunjung selesai. Akhirnya membuat kita berantem tiap saat. Apa nggak lelah gitu? Lelah. Kapan kita membangun nggak sempat. Maka dari itu kemudian kita perlu membaca buku ini. Mudah-mudahan bisa memberikan panduan. Karena saya komitmen bahwa buku ini saya tidak menukil kecuali dari kitab para ulama Islam. Makanya silahkan lihat literaturnya. Itu saya cantumkan kalau nggak salah ada 30-an, 34. 34 itu semua adalah kitab para ulama Islam. Dan saya ambilkan kitab-kitab ulama di zaman dahulu yang memang literaturnya kokoh sekali. Dan saya ambilkan sehingga artinya ini terpandu betul oleh para ulama. Mudah-mudahan bisa memberikan panduan. Mudah-mudahan. Iya, Ustaz, selama penulisan ini orang menuliskan memang, ini berapa lama Ustaz untuk menulis? Saya biasanya mengumpulkan data, Ustaz. Yang paling lama buat saya itu sebenarnya mengumpulkan rasa. Betulan, Ustaz. Saya terinspirasi oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengumpulkan Sahih Bukhari. Kalau yang belajar ilmu hadis tahu bahwa ini tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Mengoreksi hadis sampai memvonisnya sahih. Bahkan sahih level tinggi dalam Sahih Bukhari. Nanti kalau satu bab isinya mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 hadis.
kalau sudah beliau nyaman, sebelum ditulis di dalam bukunya, dimasukkan, ditambahkan dalam kitabnya, beliau sujudi 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Dan kitab itu abadi sampai hari ini. Entah sampai kapan Allah abadikan. Jadi sebenarnya yang lama masalah ngumpulin rasa, Ustaz. Mengumpulkan rasa. Saya kumpulkan data dulu, ayat, hadis, analisis ulama saya kumpulkan. Kalau menyusunnya nggak lama, Ustaz. Kalau menyusunkan jadi sebuah buku ya memang saya senang nulis, jadi nggak lama. Oke. Jadi selama menulis ini, Ustaz, siapa yang paling menginspirasi Ustaz di buku ini? Tentu banyak, tapi siapa yang paling Ustaz kenang gitu di buku ini? Orang sekarang atau dulu ini? Yang ada di buku ini. Di buku ini. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya awal saya terkesan itu sebenarnya kitabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini kalau ulama loh ya. Imam Ibnu Qayyim punya kitab judulnya Ad-Da'u wad-Dawa. Penyakit dan obatnya. Atau di dalam di judul yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jadi jawaban yang memuaskan bagi siapapun yang bertanya tentang penyakit yang tentang obat yang bisa menyembuhkan. Itu sebenarnya tema tadi Ustaz, bagaimana beliau ingin menjelaskan, karena waktu itu pertanyaan sebenarnya salah satu muridnya bertanya, wahai guru, saya ini berbuat dosa, terus saya tobat, kok balik lagi, tobat lagi, kok balik lagi, tobat lagi, gimana caranya? Maka beliau tuliskan buku itu. Dan isinya itu, makanya saya cukup banyak menukil dari beliau, walaupun buku ini sangat berbeda dengan cara beliau menulis. Jadi itu sangat banyak menginspirasi, dan sebenarnya satu aja poinnya. Yang selalu hadir waktu nulis di kepala saya itu adalah negeri ini, negara ini. Dan sepertinya memang di sini dibahas justru lebih banyak keprihatinan negara. Sangat prihatin, sangat prihatin. Saya sering teriak-teriak di ceramah saya bilang, jangan pernah ada satupun orang yang meragukan kecintaan saya pada negeri ini. Karena negeri ini dibebaskan dengan darah para mujahid. Masya Allah. Dengan darah para ulama dan santri-santri kita. Kemarin baru hari santri, Ustaz. Iya. Iya, makanya waktu saya ceramah di hari santri di daerah sana itu saya teriak-teriak, saya bilang jahat kalian yang menuduh pesantren itu teroris dan radikal. Kenapa? Karena Masya Allah, kalau masalah kecintaan, pengorbanan, gak usah tanya muslimin, Ustaz. Saya mewarisi rasa itu, dan itu yang paling banyak di kepala saya. Ya, saya sih berharap anak kecil-kecil yang hadir di sini, di saat ini, anak-anak kita ini, mereka akan jadi pemimpin di kemudian hari. Mereka harus bisa menghilangkan, mengenyahkan kesialan dari negeri ini. Karena harusnya bumi Allah itu nyaman, tentram, bahagia. Mengapa? Akad kita di bumi kan khalifah. Dan khalifah itu tugasnya adalah memakmurkan. Memakmurkan tugasnya. Wasta'amarakum fiha. Allah minta kita memakmurkan bumi. Lah kalau bumi isinya kesialan, kecelakaan, musibah, pertikaian, kelelahan, kesedihan, kehilangan, di mana makmurnya, di mana itu? Nah, itu yang kemudian membuat jujur saya memang yang hadir justru itu. Cuma kemudian ini menjadi koreksi untuk kita semua, bahkan setiap individu kita. Begitu Ustaz Iqbal. Semestinya memang buku ini tidak hanya dikonsumsi oleh pribadi berarti Ustaz? Ya kalau jujur sebenarnya untuk negara. Saya merasa begitu memang, artinya ini koreksi kalau saya salah. Ustadz mengambil ini secara umum, kemudian jika negara ini dipegang oleh orang-orang yang barangkali sudah... Gini aja Ustadz Iqbal, nanti dibuktikan kalau ada di antara Bapak Ibu atau siapapun atau anak-anak kita suatu hari jadi pemimpin, baca ulang ini, kemudian coba dibenahi versi buku ini, nanti coba lihat bekerja atau tidak bekerja untuk kemakmuran sebuah negeri. Begitu, iya. Cuma ini karena dalilnya umum, bahkan untuk individu, untuk keluarga, untuk siapapun dia bermanfaat, Masya Allah. Yang menarik begini, kalau kita flashback ke belakang Ustaz, bahwa ternyata saya menganggap bahwa orang-orang Quraisy itu beruntung sekali. Orang-orang Quraisy itu dengan kerusakan yang ada ketika itu, kemudian diturunkan Nabi, belum sampai diadab begitu. Belum sampai diadab, kemudian Allah turunkan Nabi, kemudian membenahi semuanya selama 23 tahun. Di masa sekarang bagaimana tuh, Ustaz? Itulah, Ustaz, itulah. Tapi sebenarnya juga tidak mudah buat orang Quraisy. Gak mudah, Ustaz.
Kalau kita pernah berhayal umpamanya enak ya kita hidup di zaman Nabi, belum tentu Belum beriman tentu, juga. belum tentu beriman juga, betul. Waliyadzubillah. Tapi artinya tidak mudah buat mereka juga. Iya. Mengapa tidak mudah ya terbukti. Terbukti bahwa Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala saya sering sampaikan ini, menyampaikan di dalam tafsir beliau Aha. bahwa tokoh-tokoh senior Quraisy itu rata-rata mati kafir. Dan tua-tua. Rata-rata. Dan kebanyakan tua ya. Kenapa Ustaz? Kebanyakan tua-tua. Iya, yang tua. Enggak enak ini. Tapi insya Allah ini orang-orang tua luar biasa. Yang tua-tua memang mati kafir rata-rata. Aha. Kenapa? Karena mereka ketemu Nabi sudah tua. Nah ini yang saya sering sampaikan. Kalau kita masih punya dosa, banyak yang susah untuk dihilangkan. Jangan nunggu tua. Susah. Iya. Tobatnya memang sulit. Di usia tua itu memang Masya Allah. Itu seperti menghilangkan kerak yang menempel. Tapi sudah terlalu lama, puluhan tahun nempel. Itu ngeroknya Masya Allah. Kalaupun hilang, jangan-jangan dia menggores. Itu yang rumit. Makanya tokoh-tokoh Quraisy itu kebanyakan mati kafir kecuali Abu Sufyan. Ya. Kalau sisanya itu ya tokoh di bawahnya, level bawahnya. Level anak muda di zamannya atau level keduanya itu. Rata-rata mereka mati dalam keadaan kafir tokoh-tokohnya itu. Ya. Maka seharusnya para pemimpin yang sudah cukup tua itu juga baca ini gitu ya. Kira-kira begitu pesannya. Kita ingin kembali bersama, Ustaz. Iya, Kembali pada Allah bersama-sama sebenarnya. Insya Allah bersama-sama. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari Semarang. Ya. Kalau tadi Pak Sandiaga Uno berpantun, saya juga boleh berpantun sebentar, nggih. Boleh, jangan lama-lama ya Pak ya. Dari Semarang berangkat jam 7 pagi. Cakep. Lewatnya menuju ke arah barat. Masya Allah. Mendengar nasihat dari Ustadz Budi, kita semangat lagi. Semoga Ustadz Budi barokah dunia dan akhirat. Masya Amin. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Pertama, Jangan banyak-banyak Pak ya, 2 saja ya. Kecuali tambah 20 juta boleh. amin, 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 amin. Lo jangan amin, Amin. langsung transfer Pak ya. Mungkin 20 bulan gaji boleh kali ya. Silakan. Baik, amin. Pertama terkait ini Ustaz, saya agak ngeri ketika bagian zina Ustaz. Di bagian zina itu Ustaz jelaskan, kalau saya kira itu menelanjangi masyarakat kita, sangat mengerikan juga bahaya zina, dan saya terbayang apalagi untuk generasi anak-anak kita ke depan, itu tantangannya sangat berat. Di bagian akhir saya lupa kalimatnya, bagaimana menurut Ustadz apa yang harus kita lakukan untuk paling tidak menghentikan dosa zina Ustadz? Karena kalau kita berharap pemimpin, anggota dewan, susah Ustadz, omong kosong, sulit sekali. Apa yang kita lakukan? Apakah hanya doa atau seperti apa Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua terkait musik Ustadz. Ya. Di bagian musik juga luar biasa, saya merinding membacanya Ustadz. Jangankan jauh-jauh, di sini aja kita tidak bisa lepas dari musik Ustadz ya. Bahkan di bagian tersebut juga Ustadz kutip, kita dilarang menghadiri acara yang ada musiknya Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Kita sepertinya kok bukan tidak bisa ya. Bagaimana asas kita untuk melakukan Berat itu semua? gitu Pak ya, berat. Matur Terima Ustadz, kasih. makasih. Sama-sama. Ustadz siapa tadi? Pak siapa? Mustafa. Pak Mustafa. Apa tahu Ustadz? Terkait dengan zina dan musik. Masya Allah tadi saya doakan kembali juga untuk barokah untuk antum insya Allah. Nggak pakai pantun Ustadz? Saya mau pantun saya tapi nanti dulu ya. Iya Pak, memang berat. Buku ini secara keseluruhan saya menulisnya juga berat, isinya juga memang mengevaluasi diri saya dan mudah-mudahan bisa membantu yang lain. Makanya bukan hal yang mudah tema zina umpamanya, karena kita bisa melihat tadi saya sampaikan dosa itu hari ini bisa dibanggakan, bahkan dosa zina pun akhirnya yang dulu tabu, dulu dianggap kesalahan besar, hari ini tidak dianggap apa-apa dan biasa saja. Akhirnya ini memang menjadi masalah besar. Sebenarnya ada, kalau ditanya bagaimana caranya untuk generasi ke depan kita mudah-mudahan lebih baik dari kita-kita, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua atas kesalahan kita yang telah berlalu, dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga generasi kita. Nabi pernah berdoa kepada anak muda di zaman yang minta izin berzina, itu ujungnya tidak jadi berzina. Singkat kata doa Nabi, doanya Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah sucikanlah
ya Allah sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Doa itu tetap penting. Nabi sampaikan itu, doa itu penting. Tapi ada solusi kedua yang saya selalu teriakkan dan saya bangga. Saya bangga betul kalau saya punya santri itu nikahnya muda-muda, Pak. Saya sudah sering sampaikan kalau di tema parenting, yaitu kalau kita buka buku-buku tentang pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam, selalu dan selalu ada bab judulnya At-Tabkir Fiz Zawaj. Jadi ke bahasa kitanya pernikahan sejak awal, jadi sejak usia awal, usia dini bahasa kita. Tapi pernikahan dini itu di kita jadi negatif, Ustaz. Nah, kalau babnya adalah, loh tapi kan anak-anak belum siap, yuk kita siapkan. Ayo kita siapkan anak-anak kita sehingga mereka itu tidak sempat berzina. Itu satu kan, Ustaz. Karena nanti akan ada syariat berikutnya di dalam Islam yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, gara-gara kita mengamputasi semua itu, nikah diperlambat, pacaran dipermudah, tontonan tidak jelas dan segala macam, akhirnya yang terjadi tadi itu, Ustaz. Saya contoh ini saya terbuka, Pak. Karena ini syariat. Dan selalu saya Bapak Ibu mengamati, saya selalu mengamati biasanya tersiar di negeri ini, dan saya sangat mengamati itu. Asal ada satu syariat Allah yang dihina ramai-ramai di media nasional, apa ada? Oh iya, nanti saya tunjukkan. Maka Allah akan tunjukkan segera dalam waktu tidak lama dosa yang di bidang itu, tapi dosa, dan itu memalukan, tapi dipuja-puja oleh negeri ini. Saya kasih contoh umpamanya. Apa salahnya ketika ada seorang ustadz kemudian dia melakukan poligami? Ya sudah, biar saja, hanya karena media pada iseng menyiarkannya. Ya kan? Dan itu kemudian siapa bilang, oh kita ini muslim, kita mau berdebat dari pagi sampai ketemu kapanpun paginya, ya kan? Bahwa itu syariat. Kalau babnya diskusi itu sebuah syariat. Memang tidak semua orang bisa melakukan, ya. Ya, tapi mereka yang melakukannya kemudian dihujat nasional, Ustaz. Pernah kejadian dihujat nasional habis-habisan. Tapi apa yang terjadi, Ustaz? Saya tungguin waktu itu, saya tungguin ini. Pasti akan Allah bongkar, ada kejadian yang sangat memalukan di negeri ini, lawannya poligami. Yaitu perzinahan yang dilakukan tokoh besar di negeri ini dan terungkap dan seterusnya. Selalu begitu, Ustaz. Selalu begitu. Makanya tadi, kalau sudah anak-anak muda kita dorong untuk menikah lebih cepat, tentu dengan persiapan yang baik, maka setelah itu akan ada syariat-syariat berikutnya yang semua ada aturannya. Yang dengan itu maka mudah-mudahan tadi, karena setiap Allah menciptakan laki dan perempuan dengan fitrah yang berbeda-beda, dan itu oleh Allah sudah diberikan saluran syariatnya. Kalau itu saja dibuka, selesai. Disalurkan saja, selesai, sesuai dengan syariat. Kalau tidak, begitu dihentikan, yang terjadi, Ustaz, akan terjadi ledakan, yang ledakannya itu waliyadzubillah bisa zina. Baik, Ini satu. Yang kedua, tema musik, Ustaz. Ini saya tidak sedang bicara tentang hukum musik. Kalau saya bahkan di dalam tanda kutip juga dihujat di media sosial gara-gara ceramah saya yang saya tunjukkan tentang bahwa Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala imam besar. Kalau antum menganggap beliau bukan imam besar, antum bertentangan dengan semua ulama di dalam Islam. Imam Ibnu Hazm memang mengangkat madhab zahiri, ya, tapi alim besar. Imam Ibnu Hazm itu salah satu ulama yang memfatwakan bahwa musik boleh. Sehingga saya katakan bahwa jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kemudian ada khilaf, ada perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama itu. Saya sampaikan, ayolah berlapang hati. Nah, itu gara-gara itu saya dihujat orang, Pak. Saya cuma ngajak berlapang hati karena dari dulu perbedaan terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini, ulama hari ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, mubah, tapi dengan syarat dan seterusnya. Ayo dibuka itu. Cuma itu, tapi bahwa kemudian musik sebagaimana dalam penjelasan dalam buku saya ini, nanti silakan dibaca ulang, bahwa musik yang dijelaskan di buku ini dia mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Jadi mengantarkan pada dosa-dosa yang lain. Dan itulah yang Allah sebutkan sebenarnya dalam surat Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillahi wa yattakhidhaha huzwa. Sebagian orang itu ada yang membeli ucapan yang sia-sia,
ucapan yang sia-sia itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa itu adalah musik. Itu adalah musik, lagu musik yang dengan itu maka untuk memalingkan orang dari jalan Allah dan kemudian akan mempermainkan syariat ini. Nah jadi negatif tuh. Nah yang musik berdampak negatif itu semua ulama nggak ada khilaf kalau itu, nggak ada perbedaan pendapat. Nggak ada perbedaan pendapat di dalam bab itu. Ulama yang mengatakan mubah sekalipun pasti tidak mengizinkan. Nah itu yang saya tidak bicara perbedaan fikih, kalau perbedaan fikih dibahas di fikih, tapi ini bahwa kalau kemudian musik mulai mendorong diri kita untuk memunculkan kemunafikan bahkan dosa-dosa yang lain, maka ini kategori musik yang ditulis dalam buku ini. Iya. Padahal sementara ini hampir semua lagu isinya Itulah Ustaz. itulah masalahnya itu. Itulah masalahnya itu. cek. Ya itu dia Pak Mustafa, mudah-mudahan bisa menjawab keresahan Pak Mustafa dan juga kita semua. Karena jujur Ustaz, poin-poin yang ada di buku ini memang bikin saya sendiri agak pusing Ustaz. Pusing, gelisah, ya Allah ternyata seperti musik. Betapa kita dulu pelaku musik Ustaz. Saya sih Ustaz. Saya dulu hari-hari Ustaz, siaran radio Ustaz. Jadi muter lagu terus, betapa banyak dosa yang saya berikan. Mudah-mudahan Allah ampuni saya Ustaz ya. Allah ampuni saya juga Ustaz, dan untuk semuanya insya Allah. Baik Ustaz, sebetulnya ini kita sudah ada di ujung acara Ustaz. Tapi ternyata ada kabar gembira. Masya Allah. Ada yang ingin hadiah 25 juta untuk pembangunan Kutab Tegalrejo. Masya Allah. Boleh minta tanda tangan dan silakan maju. Ini tadi ada panitia yang membisiki saya, tafadhol. Barakallah. Dari siapa? Wafaqakumullah. Insyaallah. Silakan. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, ini saudara saya ini, Ustaz. Teman saya, Masya Allah. Saya lahir. Masya Allah. Oh iya teman-teman, untuk yang ingin mendapatkan buku Ustadz Budi Ashari, silakan ada di stand kami di sebelah kanan dan kiri ya. Semua, oh ya di sebelah kanan saja ya. Oh ada juga di sana ya, silakan didapatkan dan tapi sayangnya nggak ada tanda tangan Ustadz Budi. Cek, ya. Silakan. Oh, keluarga ya. Masya Allah. Ya, sekali lagi teman-teman, ini adalah seluruh dana yang terkumpul dalam acara sore hari ini akan disumbangkan, akan didonasikan untuk pembangunan Kutab Al-Fatih Tegalrejo. Dan untuk teman-teman yang belum paham, belum tahu apa itu Kutab Al-Fatih, silahkan datang di tempat kami. Saat ini kami berada di Banguntapan, silahkan dicari dan ditanya-tanya apa misi, visi dari Kutab Al-Fatih. Dan insya Allah untuk teman-teman, silakan bergabung bersama Kutab Al-Fatih yang saat ini telah berada di 33 kota di Indonesia. Baik Ustadz, sebagai penutup Ustadz, tafadhol. Masyaallah. Jazakallahu khair Ustadz Iqbal yang telah mengawal untuk acara yang luar biasa ini, juga untuk atas nama Kutab Al-Fatih Jakarta. Jazakumullah tambal jazak. Bapak Ibu, sebagai penutup kalimat singkat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini,
Tidak ada yang sempurna. Yang maksum, yang terjaga dari dosa hanya Nabi. Saya ingin memberikan sebuah harapan, Ustaz, bagi siapapun. Karena dalam Al-Quran itu Allah melarang kita untuk putus asa dari rahmat Allah. Semua orang yang dosa itu ditunggu Allah kapanpun. Masya Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau ada yang berbuat dosa di siang hari, Allah siap menunggunya di malam hari untuk mengampuni. Dan kalau ada orang yang berbuat dosa di malam hari, maka Allah menunggu di siang hari untuk Allah siap mengampuni. Dan terakhir ada hadis yang selalu kalau saya baca saya bahagia. Bahagia, mudah-mudahan saya sampaikan di sini menjadi bahagia. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang melakukan dosa. Kata Allah, ketika ada hambaku yang melakukan dosa, kemudian dia datang ke Allah, bertaubat, minta maaf, beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, aku ampuni. Kemudian setelah itu orang itu mengulangi kesalahan lagi, berbuat dosa lagi. Kemudian mohon ampun pada Allah. Kemudian kata Allah, aku ampuni. Kemudian mengulangi lagi kesalahan itu. Kemudian mohon ampun pada Allah. Kemudian kata Allah, aku ampuni. Kemudian Allah berfirman, mengapa aku selalu ampuni setiap kali dia mohon ampun? Karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni. Dia tahu bahwa dia punya Allah yang maha mengampuni. Allahu Ghafur, Allahu Rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah Tawwabur Rahim. Allah menerima semua tobat, maka jangan segan, jangan ragu untuk kembali kepada Allah yang maha mengampuni. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang salah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang tidak punya salah, semua punya salah. Maka mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kapanpun kita terpeleset maka bangun kembali untuk berpegangan dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Budi Azhari atas nasihat untuk kami semua, dan mudah-mudahan Allah lindungi Ustaz Budi Azhari dan keluarga, dan juga keluarga besar Kutab Al-Fatih, dan kita semua. Mudah-mudahan saya sering dengar kalimat terkait Ya, saya sering dengar kalimat bagaimana kegelisahan itu seharusnya bisa menjadi penyemangat kita untuk berubah. Dan jangan sampai kegelisahan yang kita rasakan pada hari-hari ini hanya sekedar kegelisahan begitu saja, tapi kegelisahan ini harusnya diwujudkan menjadi sebuah amal, karena kegelisahan sendiri adalah ilmu yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan sore hari ini saya yakin teman-teman semuanya punya sudut pandang terkait apa yang beliau sampaikan, apa yang antum dengar semuanya. Silahkan ciptakan sudut pandang Anda sendiri, silahkan simpulkan menurut kemampuan Anda sendiri, kemampuan akal, pikiran, hati Anda sendiri. Tapi yang pasti adalah Allah Ghafur, Allah pemaaf, dan mudah-mudahan dengan membaca buku ini, insya Allah kita semakin optimis bahwa dosa apapun, dosa sebesar apapun yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan solusi setiap saat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.